Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Kurniawati, mahasiswi STEMIK Royal Kisaran, kelas SI 4C. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara membuat relasi dari tiap-tiap tabel beserta constraint, dan trigger di mana ketika ada peminjaman buku, maka akan mengurangi satu stok buku. Dan ketika data peminjaman dihapus, maka akan mengembalikan sesuai dengan stok peminjaman buku yang dihapus. Dan yang terakhir, trigger di mana ketika ada pengembalian, maka akan mengembalikan sesuai dengan stok peminjaman buku tersebut. Baiklah, masuk ke video penjelasan dari saya. Pertama sekali yang harus kita lakukan yaitu kita harus membuka aplikasi exam, dan kita harus mengaktifkan Paste dan juga MySQL dengan cara menstartkan keduanya. Dan setelah itu, kita masuk ke Google Chrome dan kita mengetikkan di localhost phpMyAdmin. Jika sudah terbuka, maka kita create new database dan kita membuat nama database sesuai dengan keinginan kita. Saya buat di sini contohnya pustaka dan kita create saja. Setelah itu, kita akan membuat tabel, nama tabelnya. Di sini saya buat tabel buku yang kolomnya berjumlah 5. Kita create. Setelah itu, dalam tabel buku kita isi data. Yang pertama ada ID. Yang kedua ada kode. Yang ketiga ada judul. Yang keempat ada pengarang. Yang kelima ada stok. Dan tipenya ini, tipe judul kita ubah menjadi varchar, pengarang juga kita ubah menjadi varchar, stok buku juga kita ubah menjadi varchar. Dan pada bagian attributes ID kita mau ubah menjadi assigned zerofill, juga di bagian index kita ubah menjadi primary. Dan jangan lupa AI dan itu kita checklist auto increment-nya. Setelah itu, jika sudah, pada bagian pengarang, panjang length-nya kita isi 35, varchar bagian stok buku kita juga isi 35. Setelah itu di bagian judul juga kita isi 35. Kita save. Setelah itu kita akan membuat tabel kedua. Kita klik new. Setelah itu kita isi tabel name-nya dengan judul TB anggota. Isi dari tabel anggota yaitu ada ID, yang kedua ada kode anggota lebih tepatnya, dan yang ketiga ada nama. Dan bagian tipe dari nama itu kita buat varchar, panjangnya 35. Dan atribut pada bagian ID ini kita buat unsigned zerofill. Pada bagian indeks kita buat primary, kita gunakan saja. Dan pada bagian auto increment-nya kita checklist ya, seperti ini. Setelah itu kita save. Dan kita buat satu tabel lagi, yaitu tabel TB peminjaman. Kita isi dengan yang pertama yaitu ada ID. Yang kedua ada kode pinjam. Yang ketiga ada tanggal pinjam. Dan yang keempat ada tanggal kembali. Dan di bagian kolom ini kita add menjadi 2, terus kita terus kita isi kode buku. Yang keenam ada kode anggota. Pada bagian tanggal pinjam ini kita buat menjadi date. Yang tanggal kembali juga kita buat menjadi date tipenya. Setelah itu
Bagian ID atributnya kita buat unsigned zerofill, indeksnya kita buat menjadi primary, kita gunakan saja, dan auto incrementnya kita checklist. Setelah itu kita save. Dan kita membuat tabel baru, klik new, tabel name-nya kita buat TB pengembalian. Terus kita isi yang pertama yaitu ada ID. Yang kedua ada tanggal kembali. Yang ketiga ada kode pinjam. Dan di bagian tanggal kembali kita buat date. Atribut si ID kita buat unsigned zerofill, dan indeksnya kita buat primary bagian ID. Auto incrementnya juga kita checklist, dan setelah itu kita save. Nah, sudah jadi. Di sini ada 4 tabel di bagian database pustaka. Terus kita klik database pustaka, masuk kita ke tabel anggota. Strukturnya di bagian kode anggota ini kita indekskan dulu ya sebelum merelasikan. Kita klik go, terus kita indeks bagian kode anggota. Dan seperti ini tampilan kalau sudah diindekskan. Masuk ke bagian tabel buku, di struktur, di bagian kode ini kita indeks, kita klik go, kita indekskan saja. Bagian kolom kita buat kode, kita go, dan sudah selesai kita indeks di bagian tabel buku. Sekarang masuk ke tabel peminjaman. Bagian struktur kita, di sini ada 3 kode yang harus kita indekskan, maka di sini kita klik saja 3, kita go. Di bagian ini kita isi dengan kode pinjam, itu kode buku. Yang kedua, yang ketiga ada kode anggota, kita ubah menjadi indeks. Setelah itu kita klik go, dan sudah terindekskan semua. Kita masuk ke tabel pengembalian. Di tabel pengembalian ini hanya ada 1 kode yang harus kita indekskan, kita klik go. Setelah itu kita klik kode pinjam di bagian kolom, dan setelah itu kita indekskan dan kita klik go. Dan semua sudah kita indekskan di bagian kode. Kita masuk ke database pustaka, kita masuk ke designer, dan di sini kita boleh kita atur posisinya di mana. Seperti ini kira-kira posisinya. Setelah itu kita simpan supaya tidak berubah posisinya dengan nama data pustaka. Kita klik go. Nah, sudah kita create relationship. Select foreign key-nya di bagian kode di tabel buku, dan juga di tabel peminjaman di bagian kode buku. Ini kita buat cascade, update-nya juga cascade. Kita buat lagi pada bagian kedua, yaitu ada di bagian tabel peminjaman, yaitu tepatnya di kode pinjam, dan juga di tabel pengembalian tepatnya di kode pinjam juga. Kita buat foreign key-nya cascade semua. Kita oke. Nah, jadi seperti ini ya. Ketiga juga, kita klik di bagian tabel anggota, di bagian kode anggota, dan juga kode anggota di bagian tabel peminjaman. Nah, jadi tampilannya menjadi seperti ini ya, relasinya sudah siap. Dan kita buat trigger, kita klik tabel anggota, kita insertkan saja. Di value column ID kita buat 16, kode anggotanya kita buat 6, namanya
kita buat ini. Setelah itu kita klik go. Kita klik bagian browser, jadi tampilannya seperti ini ya, sudah terisi di bagian tabel anggota. Sekarang kita isi di tabel anggota tadi. Sekarang kita isi tabel buku. Insert, ID-nya kita isi dengan 12, kodenya kita buat 1, judulnya kita buat Kumbang yang Malang. Pengarangnya kita buat Leni Kurnia. Dan di bagian stok buku ini kita buat saja stoknya 8. Kita klik go. Nah, sudah berhasil, kita lihat saja di browser. Nah, jadi seperti ini isi dari tabel buku. Sekarang kita masuk di tabel peminjaman. Kita buat saja klik trigger. Kita klik create new trigger. Setelah itu di sini kita trigger name-nya kita isi peminjaman buku. Tabelnya di tabel peminjaman. Time-nya kita buat after, event-nya kita buat insert. Nah, seperti ini rumusnya. Dan setelah rumusnya selesai kita ketik, kita klik go. Nah, sudah jadi triggernya di peminjaman buku. Setelah itu kita coba saja masukkan data peminjamannya. ID-nya tadi kita buat 12, terus kode pinjamnya kita buat menjadi 28. Setelah itu tanggal pinjamnya kita buat jadi tanggal 2023 05 12. Tanggal kembalinya kita buat 2023 05 28. Di bagian kode buku ini kita masukkan kode buku tadi, yaitu 1 Kumbang yang Malang, dan kode anggotanya 6, yaitu Leni. Nah, jadi seperti ini. Kita lihat di bagian tabel buku apakah stok bukunya berkurang. Ternyata berkurang ya. Stok bukunya yang di awal menjadi 8 menjadi 7. Dan kita akan membuat trigger yang kedua, yaitu hapus pinjam ya. Kita masuk ke trigger, kita create new trigger. Trigger name-nya kita buat hapus pinjam. Tabel peminjaman, time-nya kita buat after, event-nya kita buat delete. Dan rumusnya seperti ini.
Dan selesai itu, kita klik go. Dan ternyata error ya. Ntar. Ternyata new ini kita ganti menjadi old pada bagian hapus pinjam buku. Dan stok bukunya kita ubah menjadi tambah 1. Go. Dan ternyata berhasil. Di sini ada 2 trigger, yaitu peminjaman buku beserta hapus pinjam buku. Kita coba saja. Pada data tabel peminjaman tadi kita delete dulu. Kita oke. Setelah itu kita lihat pada tabel buku dan ternyata stok bukunya bertambah. Maka trigger pada hapus pinjam tadi berhasil. Sekarang kita buat trigger di tabel pengembalian. Kita klik trigger. Terus create new trigger. Trigger name-nya kita buat pengembalian buku. Tabel pengembalian ya. Time-nya kita buat after, event-nya kita buat insert. Dan rumusnya seperti ini. Jika sudah, kita klik go. Nah, sudah berhasil ya. Trigger pengembalian buku sudah ada. Sekarang kita coba. Kita pergi ke bagian tabel peminjaman. Kita insertkan dulu ya. ID-nya tadi kita buat menjadi 12. Kode pinjamnya 112. Tanggal pinjamnya tadi tanggal 2000 tahun 2023 bulan 05 tanggal 12. Tanggal kembalinya tahun 2023 dan 5 tanggal 28. Bukunya tadi 1, kode anggotanya 6. Kita klik go dan kita lihat pada tabel buku stok bukunya berkurang. Kita pergi lagi ke tabel pengembalian. Kita klik insert,
Kita masukkan ID tadi, tanggal kembalinya tadi 2023 0528. Kode pinjamnya 112, kita klik go. Dan ada yang error di bagian stok buku. Kita klik saja, kita balik ke tabel pengembalian. Kita klik triggers pada tabel pengembalian. Kita edit. Di sini dia salah stok bukunya. Kita hapus N-nya, kita klik go. Kita pergi ke tabel pengembalian, kita insertkan saja datanya. ID values-nya kita buat tadi 12 ya. Setelah itu tanggal kembalinya tadi tahun 2023 bulan 5 tanggal 28, kode pinjamnya 112. Setelah itu kita klik go, masuk ke tabel buku, dan ternyata stok bukunya sudah bertambah. Nah, jadi seperti itu kira-kira cara membuat triggersnya ya. Sekian penjelasan video dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.